Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. نويت تعلما وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسكي بكتاب وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء والجزاء والكرم والصواب سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut kita ke pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga, kita merojaah singkat dulu. Kita mengulang pelajaran yang kemarin kita pelajari terlebih dahulu secara singkat. Yang mana ada beberapa poin yang perlu Anda sampaikan kemarin, yang perlu dikoreksi. Salah satunya itu di saat Bait Abdul Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu memberikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan nikmat-nikmat yang sangat berlimpah kepada kita. Imam Al-Baidawi mengatakan bahwasanya meskipun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihitung, namun bisa dibagi menjadi dua. Apa aja? Yaitu nikmat dunia sama nikmat akhirat. Sedangkan nikmat dunia dibagi lagi menjadi dua maksudnya. Yang pertama adalah nikmat dunia wahdi, ada nikmat dunia kasbi. Nah, dan nikmat dunia wahdi itu dibagi menjadi dua. Astagfirullahaladzim. Dibagi menjadi dua, yaitu nikmat dunia wahdi ruhani, nikmat dunia wahdi jasmani. Apa nikmat dunia wahdi ruhani? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada jasad kita dalam keadaan sempurna, yang mana bahwasanya kita hidup dalam keadaan yang disebut sebagai manusia yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, yang mana kesempurnaan dalam akal kita menjadi suatu pembeda kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Adapun nikmat dunia wahdi jasmani itu adalah nikmat yang Allah kasih kepada tubuh kita. Allah kasih kekuatan dalam diri kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kebutuhan kita dalam sehari-hari, dalam bekerja, dalam hal apapun dalam bentuk kebaikan. Salah satunya kita dikasih Allah kekuatan untuk apa? Untuk hadir meluangkan waktu kita supaya kita buat apa? Kita pakai buat ngaji, memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Sedangkan nikmat dunia tadi ada wahbi sama kasbi. Nah, kemarin itu Anda menyebutkan nikmat dunia kasbi itu adalah kenikmatan yang Allah kasih kepada kita dalam menuntut ilmu. Kita dapat memahami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang telah Nabi Muhammad SAW wariskan kepada kita. Nah, adapun di sini Anda koreksi bahwasanya nikmat dunia kasbi di sini ya adalah suatu kenikmatan yang mana kita dapat menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak mulia, dengan akhlak-akhlak watak kebaikan-kebaikan, menghiasi di dalam diri kita dengan akhlak-akhlak mulia. Bahwasanya kita mengetahui sesuatu hal tersebut itu adalah suatu baik, kita hiasi diri kita dengan akhlak kita yang dermawan, jujur gitu. Maka itu disebut dengan kenikmatan dunia kasbi. Dan adapun pembagian kedua adalah nikmat akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengampunan kepada hamba-hambanya di akhirat kelak nanti, yang mana hamba tersebut akan dimaksudkan Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun yang kedua adalah pembahasan bid'ah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang mana sesuatu yang baru itu berbeda dari contoh yang ada itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat adalah sesuatu yang apa? Tidak sesuatu yang baru, tidak sesuai dengan syariat, hukum yang Allah tetapkan kepada kita semua. Dalam artinya sesuatu yang baru tersebut menyelisihi syariat yang udah Allah tetapkan kepada kita. Adapun bid'ah secara zat itu ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, makruh, dan mubah. Apa bid'ah wajib?
Bid'ah wajib itu adalah sesuatu yang baru, yang pada saat itu adalah sebuah pembukuan Al-Quran, pembukuan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, itu dilakukan oleh para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ah, dibukukannya ilmu-ilmu, dibukukannya Al-Quran, agar apa? Agar Al-Quran tersebut sampai kepada kita semua. Sampai pada saat ini, kita bisa menikmati membaca Al-Quran adalah apa? Ijtihadnya, adalah usaha mereka, para sahabat dan ulama terdahulu, dalam apa? Dalam mengumpulkan ilmu-ilmu, mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran, mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menikmati itu semua secara instan. Itu yang disebut dengan bid'ah yang wajib. Adapun bid'ah keharaman itu apa? Bid'ah yang dikenai kaidah-kaidah dalil keharaman. Contohnya, kita mendahulukan orang-orang bodoh dibandingkan para ulama gitu kan. Memberikan kursi-kursi pemerintahan pada orang-orang yang bodoh, terhadap orang-orang yang tidak ahli dalam bidangnya. Maka itu dikenai apa? Bid'ah haram gitu. Bahwasanya wajib bagi kita tuh mengangkat suatu pemimpin yang mana pemimpin itu layak gitu kan untuk jadikan seorang pemimpin karena dia ahli, mempunyai karakteristik yang bijaksana, adil. Maka dari itu haram bagi seseorang yang mengangkat seseorang pemimpin itu dari orang-orang yang bodoh, mendahulukan orang-orang bodoh daripada para ulama-ulama. Adapun bid'ah secara sunnah, bid'ah secara sunnah itu seperti berjamaahnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu di zaman Rasulullah tidak berjamaah, tapi setelah zaman Rasul, para zaman sahabat, para tabi'in, makanya sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Maka itu disunahkan gitu kan. Adapun bid'ah makruh, apa bid'ah makruh? Bid'ah makruh adalah menghususkan suatu ibadah, tapi ibadah-ibadah yang lain dilalaikan. Contohnya, wah saya suka banget dengan hari Jumat nih gitu kan. Pokoknya ibadah hari Jumat tuh harus getol lah, sholat 5 waktu wajib dipenuhi. Sedangkan di hari-hari lain tidak dipenuhi karena memang menghususnya di hari Jumat gitu kan, mengutamakan ibadah di hari Jumat yang mana mungkin hari Jumat adalah hari yang spesial gitu kan. Dapat ganjarannya berlipat-lipat ganda. Maka ini adalah sesuatu yang bid'ah yang disebut dengan bid'ah makruh. Dan yang terakhir adalah bid'ah mubah. Bid'ah mubah itu adalah sesuatu yang kita rasakan sekarang. Seperti halnya handphone, sesuatu hal yang baru yang membantu kita dalam segi perekonomian, segi akses informasi dan yang lain-lain itu disebut dengan bid'ah mubah. Itu ya. Alhamdulillah itu murojaah singkat dari pertemuan sebelumnya dan masuk kepada pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan ketiga yang mana kita bakal ngebahas mengenai apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait ini, wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibillahi ishrina sifat. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bit itlaqi. Wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' samiyun basirun wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantabimu. Wa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar. Lanjut. Perlu teman-teman semua kita udah masuk kepada pembahasan inti daripada pembahasan dalam kitab Aqidatul Awam. Kita langsung ngebahas isinya. Sebelum-sebelumnya kita ngebahas terkait pembukaan, pendahuluan, Muqaddimatul Bait, dan kita masuk kepada isi daripada poin utama pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam. Yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa kitab Aqidatul Awam itu mempunyai 3 poin utama yang bakal dibahas. Apa aja? Yang pertama adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan pembahasan ilahiyat. Kita bahas tentang apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jais bagi Allah. Kita memahami, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan pembahasan ilahiyat. Yang kedua adalah pembahasan nubuat, adalah apa? Pengutusan Rasulullah, pengutusan Rasulullah SAW. Yang mana seseorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan. Yang Allah turunkan wahyu kepadanya siapa? Yang nanti bakal kita bahas itu sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pembahasan ini disebut dengan pembahasan
an-nubuwat. Dan pembahasan ketiga yaitu adalah pembahasan sam'iyat, adalah pembahasan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada wahyunya gitu. Sesuatu hal yang tidak bisa kita indra, atau pokoknya sesuatu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sesuatu tersebut yang akan kita bahas. Itu disebut dengan pembahasan sam'iyat. Jadi ada 3 poin ya yang akan dibahas di kitab Aqidatul Awamin. Yang pertama pembahasan ilahiyat, yang kedua nubuat, dan yang ketiga sam'iyat. Memasuki ke bait pertama. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifah. Wa ba'du di sini setelah kita membaca basmalah, salawat serta salam dari mukadimah-mukadimah yang sudah kita bahas dalam eh, nazom bait aqidatul awam di awal di dalam mukadimahnya, maka apa? Fa'lam bi wujubil ma'rifah. Maka di sini fa'lam, konteks diksi fa'lam di sini dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan apa? Amar, suatu perintah, fa'alam. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Bahwasanya fa'alam, maka ketahuilah dengan suatu keyakinan dalam diri kita untuk mengetahui bahwasanya ah sifat-sifat yang wajib ah ada pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Maka diketahui dulu awal wajibin alal insani marifatullah bistiqoni dalam kitab lain bahwasanya yang pertama kali dalam hidup kita yang wajib kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban di sini adalah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita hidup, pertama kita menuntut ilmu, pertama kali kita ada di dunia adalah kita mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Maka perintah untuk mengetahui tersebut adalah perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang dibebani akan syariat yang udah Allah tetapkan kepada kita. Itu disebut dengan mukallaf. Nah, berbeda dengan orang-orang pada zaman fatroh, pada masa kekosongan, ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah masa dalam Islam itu ada yang masa kekosongan, masa fatroh. Maka masa fatroh ini adalah orang-orang yang tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, tidak menerima kabar keislaman, tidak menerima syariat pada saat itu. Tidak ada yang ngasih tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan. Maka mereka adalah orang yang disebut dengan orang pada masa fatrah, bukan orang mukallaf. Nah, maka tidak ada dosa baginya. Adapun kita sebagai orang mukallaf adalah orang yang udah menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan turunnya syariat yang udah ditetapkan bagi kita. Nah, maka kita disebut dengan orang mukallaf, orang yang dibebani dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kewajiban seperti melakukan sholat 5 waktu. Itu disebut dengan mukallaf. Maka fa'lam wujudil ma'rifah, maka kewajiban di sini terjatuh pada siapa? Kepada kita selaku mukallaf, orang yang dibebani oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Min wajibilillahi isyrina sifah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang 20. Sifat yang wajib bagi Allah taala itu ada 20, bukan berarti terbatas 20 saja. Tapi yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah ada 20 itu adalah di antaranya ada 20. Bahwasanya di sini kita mengetahui dan meyakini bahwasanya banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas 20 saja. Tapi sifat yang 20 ini adalah sesuatu yang wajib kita ketahui terlebih dahulu karena apa? Didukung dengan apa? Dorongan akal. Dengan dalil akal, tidak hanya dengan dalil nakal saja. Nah, bahwasanya kita bisa menspesifikasikan suatu keberadaan Tuhan dengan sifat yang 20 ini. Nah, yang membuat ketika kita mempelajari sifat yang 20 ini, keimanan kita benar-benar sudah mengakar dalam tubuh kita. Semakin yakin, semakin kokoh dalam diri kita. Dengan mengetahui sifat yang 20 ini, maka keimanan kita, akidah kita tidak taklid lagi. Nah, tahu teman-teman semua bahwasanya ada yang disebut dengan taklid. Taklid itu adalah ikut-ikutan.
Bahwasanya kita ikut dengan orang tua kita. Kamu Islam karena apa? Karena orang tuaku Islam. Itu disebut dengan taklid. Adapun kalau kita selaku thalabul ilmi, maka penghukuman taklid sudah tidak berlaku lagi kepada kita. Karena apa? Kita mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang disebut dengan ilmu akidah. Maka kita wajib mempelajari ilmu akidah, begitu pun dengan dalil-dalilnya secara global apa? Agar kita mempunyai keimanan yang tidak hanya sekedar warisan, tapi keimanan yang dibangun dengan keyakinan yang kokoh. Nah, yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengantarkan kita untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, membuat keimanan kita tuh menjadi kuat. Maka di sini kita mempelajari apa hukum akan keimanan tersebut. Bahwasanya kita harus mengetahui dulu hukum. Nah, dalam bait ini sebagai pembahasan pengantar untuk teman-teman semua memahami sifat Allah yang 20. Masuk kepada pembahasan bahwasanya hukum. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah kalau dalam bahasa Arab itu isbatu syai' li syai'in au nafyu anhu. Bahwasanya menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain gitu. Atau mendiakan sesuatu daripada sesuatu yang lain, itu disebut dengan hukum. Maka setelah kita memahami akan pengertian hukum, hukum di sini kebagi menjadi 3. Ada hukum akal, ada hukum syar'i, ada hukum al-adi. Dari bawah dulu, apa yang dimaksud dengan hukum al-adi? Hukum al-adi adalah hukum kebiasaan, sesuatu yang diulang-ulang sampai pada kesimpulan bahwasanya itulah yang terjadi. Gimana maksudnya? Contohnya seperti halnya ketika kita dihadapkan dengan sebuah api. Nah, ketika kita menyentuh api tersebut, kita merasakan yang dinamakan dengan panas akan api tersebut. Terus kita besoknya menyentuh lagi, oh ternyata ketika kita menyentuh api tersebut, kita merasakan yang disebut dengan panas. Maka itu sesuatu hal yang al-adi, suatu hal yang ada, suatu kebiasaan. Itu disebut dengan hukum al-adi. Adapun hukum syar'i adalah patokannya syariat yang udah Allah tetapkan kepada kita, yang udah Allah dan Rasulullah tetapkan kepada kita sebagai mukallaf. Itu hukum syar'i yang patokannya adalah syariat, ditentukan oleh syariat. Dan adapun yang terakhir adalah hukum akal. Hukum akal adalah patokannya itu adalah apa? Akal kita, sesuatu yang ada dalam diri kita. Yang mana ketika kita disebutkan oleh orang lain, misalkan Ana menyebut Ahmad, wahai ya Ahmad gitu kan. Ana memanggil Ahmad. Bahwasanya Ana memanggil Ahmad itu bukan hanya sekedar nama, ada sesuatu esensi dalam diri Ahmad itu yang tidak pernah berubah gitu kan. Bukan ketampanannya, bukan kulit atau bukan pakaiannya. Kalau misalkan Ana menyebut Ahmad yang dimaksud adalah pakaian, maka Ahmad kalau misalkan berubah-berubah, maka namanya bakal berubah-berubah dong gitu kan. Kalau misalkan pakaiannya berubah, kalau misalkan kulitnya yang tadinya waktu kecil Ahmad kulitnya mulus, tiba-tiba gede, keriput, maka berubah namanya bukan Ahmad lagi gitu kan. Maka karena memanggil Ahmad ada esensi dalam dirinya yang disebut dengan jiwa, nafsun natiqah, yang menjadikan suatu identitas tersebut. Maka hukum akal di sini, bahwasanya manusia dalam diri kita tuh dianugerahi suatu akal yang mana yang jadi patokan akan suatu kebenaran, kita bisa menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, patokannya apa? Adalah akal. Maka hukum akal di sini yang akan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini adalah terbagi menjadi 3. Ada yang wajib, mustahil, dan boleh. Nah, wajib, mustahil, dan boleh. Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Bahwasanya ada sifat yang wajib bagi Allah. Maka ketika kita menerima sifat wajib bagi Allah, bukan berarti kita mewajibkan sifat-sifat tersebut ada pada Allah. Bahwasanya kita mewajibkan Allah mempunyai sifat ini, tidak. Tapi kewajiban di sini berlaku kepada kita, bahwasanya wajib dalam diri kita, yakin dalam diri kita secara akal dan keyakinan penuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang 20 ini. Sifat Allah yang 20. Begitupun dengan mustahil dan
Boleh. Ingat ya. Nah, kewajiban di sini bukan berarti kita mewajibkan Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai sifat yang 20. Tapi kewajiban di sini adalah berlaku untuk kita sendiri bahwasanya apa? Wajib kita meyakini dengan sadar, dengan akal yang sehat bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wajib yang 20. Sifat 20 yang wajib bagi Allah. Apa aja? Nah, langsung kita bahas. Yang pertama, Allahu mawjudun. Bahwasanya Allah yang wujud. Qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Bahwasanya Allah itu mempunyai sifat yang wujud, yang mana wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan wujudnya kita. Gak bisa kita mentasawurkan wujud zatnya Allah itu seperti apa, mustahil. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tasawurkan gitu kan. Tidak mampu kita tasawurkan, tidak mampu kita gambarkan. Akan tetapi kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, mempunyai sifat wujud, ada, bahwasanya keberadaan Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Bahwasanya Allah itu udah ada gitu sebelum alam semesta ini ada. Ah, dan Allah itu udah ada tanpa ada yang mengadakan, seperti halnya kita. Nah, kita ada karena dilahirkan oleh orang tua kita. Karena megang pulpen, pulpen ini ada karena ada yang menciptakan. Oh, ada pabrik pulpen yang menciptakan pulpen. Bahwasanya adanya pulpen ini itu diciptakan oleh sesuatu yang lain. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada tanpa pengaruh yang lain. Allah ada tanpa dilahirkan. Allah memang ada, keberadaan adanya itu berbeda dengan kita. Nah, bahwasanya Allah mempunyai sifat wujud, yang mana keberadaan Allah itu tidak bergantung pada apapun dan tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Itu ya. Nah, bisa dipahami teman-teman semua bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wujud. Wujudnya itu tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Berbeda dengan kita. Yang kedua adalah sifat Allah yang kidam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan, atau Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dari segala sesuatu. Bahwasanya kita ini mempunyai permulaan, berbeda dengan kita. Kita sebelum kita ada bapak kita terlebih dahulu yang mengadakan kita. Sebelum bapak kita ada nenek kita gitu kan. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak ada permulaan, tidak menerima suatu permulaan. Maka kita katakan Allah itu mempunyai sifat kidam. Allah itu terdahulu. Allah itu ada tanpa adanya permulaan. Berbeda dengan alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Ketika ada yang menciptakan berarti alam semesta ini mempunyai permulaan. Bahkan dalam sains itu dijelaskan dengan teori-teori ilmiah sangat luar biasa sekali bahwasanya adanya gunung tercipta karena ada gumpalan dalam bumi gitu kan. Ada yang laut tercipta itu mempunyai permulaan. Adanya pohon tercipta karena ada bibit-biji yang ditanamkan gitu kan. Mempunyai permulaan. Bahwasanya kita mengetahui dan meyakini bahwasanya alam semesta ini mempunyai permulaan. Dan segala sesuatu yang mempunyai permulaan pasti ada awalnya. Ada yang memulainya, ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sang pencipta ini itu disifati dengan sifat kidam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tercipta oleh apapun, tidak didahului oleh apapun. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah awal dari segala semuanya. Dan Allah itu tanpa permulaan. Allah yang mudah ada gitu kan. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mempunyai sifat kidam tanpa ada permulaan. Itu ya. Lanjut kepada sifat Allah yang apa? Qadimun baqi. Sifat Allah yang bako, kekal, abadi. Sifat bako itu tidak pernah binasa atau mati. Dan bahwasanya menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak menerima
awal dan akhir. Nah, berbeda dengan alam semesta ini. Alam semesta diciptakan mempunyai awalnya, dan alam semesta mempunyai akhirnya, yaitu yaumil akhir, hari kiamat nanti. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti hari kiamat, Allah tetap ada. Allah nggak bakal ikut sirna. Allah nggak bakal ikut kiamat seperti halnya kita. Maka Allah di sini mempunyai sifat kal, abadi, tidak menerima sesuatu yang disebut dengan akhir. Yang keempat apa? Sifat mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan sesuatu yang baru atau berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak seperti ciptaannya. Tidak seperti kita. Bahwasanya keberadaannya Allah, zatnya Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, sifat-sifat Allah itu berbeda dengan kita. Nah, keberadaannya Allah itu berbeda dengan kita. Maka sifat-sifat yang yang ada pada Allah, yaitu sifat mukhalafatul hawadisi, memberikan kita pengetahuan bahwasanya Allah itu berbeda dengan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Allah itu berbeda, tidak ada persamaannya. Berbeda dengan ciptaannya. Itu ya sifat mukhalafatul hawadisi. Nah, teman-teman semua bisa langsung ini kan adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai apa yang disebut dengan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau misalkan sifat wujud ada, maka lawan katanya apa? Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil mempunyai sifat tidak ada. Adam. Nah, begitupun sifat idam. Allah itu mempunyai tanpa ada permulaan. Maka mustahil bagi Allah mempunyai sifat apa? Awal. Bako. Abadi. Maka mustahil bagi Allah mempunyai sifat apa? Mati. Sirna. Begitupun dengan sifat mukhalafatul hawadisi. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mumasalatul hawadisi. Serupa dengan ciptaannya. Itu ya sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah. Lanjut. Waqaimun ghaniyun wa wahidun wahai. Qadirun muridun alimun bikulli syai. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat qaim. Apa? Sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak bergantung pada siapapun. Ingat ya, Allah itu berdiri sendiri. Adanya tidak ada pengaruh orang yang lain. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan daripada orang lain. Berbeda dengan kita. Allah, kita tuh nggak bakal bisa berdiri tanpa ada kaki. Kita ini makhluk yang sifatnya tuh jism, yaitu tersusun daripada tangan, kaki, kepala, dan sel-sel saraf yang ada dalam tubuh kita. Tanpa ada itu kita nggak bakal sempurna. Tanpa ada itu kita nggak bakal bisa berjalan dengan lancar, beraktivitas dengan lancar. Tanpa dengan adanya kaki kita nggak mungkin bisa berdiri gitu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain untuk berdirinya. Nah, berbeda halnya dengan kita, tidak sama. Kita itu tersusun dalam diri kita. Ada kaki, tangan yang membuat kita bisa berjalan, berdiri. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil butuh terhadap sesuatu hal yang lain. Nah, itu ya sifat mustahilnya. Kembalikan daripada sifat qiyamuhu binafsihi. Allah juga mempunyai sifat wahdaniyah, Maha Esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Bahwasanya
Satu di sini adalah tunggal, tunggal, tidak bersifat Tuhan itu ada dua, ada tiga, tidak diperanakan seperti Tuhan yang lainnya ya, seperti Tuhan yang salah. Oh ini ada Tuhan Bapa, ini ada Tuhan anak gitu kan. Nah, ini ada Tuhan ibu, tidak. Allah adalah satu, Allah adalah tunggal, qul huwallahu ahad dalam Al-Quran. Katakan bahwasanya Allah itu maha apa? Allah itu satu, tidak ada duanya. Satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Maka di sini sifat mustahilnya apa? Ta'adud. Bahwasanya Allah itu tidak berbilang. Allah itu tidak ada dua, ada tiga, atau ada beberapa. Enggak, Allah itu tunggal, satu. Sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah sifat kudroh, sifat maha kuasa atau berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika dulu seperti halnya ada ketika kita analogikan misalnya ada sebuah cerita misalkan, nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak eh, membutuhkan malaikat, membutuhkan eh, membutuhkan apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, menciptakan nabi untuk menyampaikan risalah-risalahnya? Kenapa Allah tidak langsung kasih aja ke manusia gitu kan? Al-Qur'an tersebut gitu kan, wahyu-wahyu tersebut gitu kan. Karena apa Allah memerintahkan malaikat dan nabi? Apakah Allah butuh terhadap malaikat dan nabi gitu kan? Nah, maka kita analogikannya seperti halnya Raja Fir'aun. Nah, ketika untuk melihat Raja Fir'aun yang sedang duduk di singgasananya, maka kita melihat ada selir-selirnya adalah di sebelah kanan dan kirinya sedang apa, mengkipasin, ngasih kipas, dikipasin tuh sama selir-selirnya supaya adem gitu kan. Pertanyaannya, kenapa Fir'aun ini memerintahkan selir-selirnya untuk mengkipasi dirinya? Kenapa tidak dirinya saja gitu? Apakah Fir'aun tidak mampu gitu kan untuk mengkipasi dirinya? Tidak, justru dengan itu menunjukkan bahwasanya Firaun ini adalah seorang raja, ini adalah tahtanya. Begitu pun juga dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk keesaan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah maha kuasa, maha esa, mempunyai kedudukan yang tinggi atas segala sesuatu yang diciptakannya. Nah, itu yang disebut dengan sifat kudrat. Yang kedelapan, sifat irodah. Apa sifat irodah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah maha berkehendak. Gimana maksudnya? Allah itu memiliki kehendak mutlak atas segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya agak panjang ya. Cuman kita singkat saja. Bahwasanya dalam seluruh alam semesta itu ada keterkaitannya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala seluruh yang ada dalam semesta ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Cuman ada yang bertanya, berarti kalau misalkan manusia sedang bermaksiat, apakah itu ada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Nah, bukan berarti gitu kan. Nah, kita mempunyai teori yang disebut dengan kasab. Bahwasanya dalam diri kita itu mempunyai kehendak terhadap sesuatu yang kita inginkan. Maka sesuatu yang kita hendaki itu adalah sesuatu yang berasal dari kita sendiri, kehendak kita sendiri. Ah, dan itu pun daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita memiliki kehendak, mempunyai ikhtiar, pilihan. Nah, apa kita akan melakukan atau tidak gitu kan. Tetapi kehendak tersebut adalah sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala juga. Cuma yang dihukumi kalau misalkan kita bermaksiat adalah kehendak kita. Karena apa? Kita ketika dikasih pilihan, dikasih kasab, dikasih kehendak, ketika kita dikasih pilihan mau benar atau mau salah, di situ ada sesuatu pilihan yang sebenarnya kita bisa kehendaki dalam diri kita.
Kalau misalkan kita menghendaki diri kita adalah sesuatu yang baik, maka pahala bagi kita gitu kan. Maka ketika kita menghendaki sesuatu yang buruk bagi kita, buruk baginya, buruk, bahwasanya sesuatu hal tersebut memang buruk, tapi tetap dilakuin atas keinginan diri sendiri, maka kita akan dihukumi atas dosa-dosa yang kita hendaki tersebut. Seperti itu ya teori sederhananya. Bahwasanya dalam diri kita itu punya teori kasat, punya sesuatu yang disebut dalam kehendak dalam diri kita juga. Nah, bukan berarti ah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk bermaksiat. Enggak gitu kan. Nah, justru Allah memberikan kehendak di dalam diri kita agar kita bisa memilih nah, mana yang baik bagi kita, mana yang buruk. Maka sesuatu hal tersebut nanti yang bakal dihukumi bagi kita. Nah, kalau misalkan kita memilih yang baik, maka pahala bagi kita. Kalau misalkan kita memilih yang buruk, maka ya dosa juga bagi kita gitu kan. Seperti itu simpelnya ya. Nah, dan itu Allah mengetahui atas hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini. Ada juga bahwasanya kita meyakini ada sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak kehendaki tapi udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Seperti halnya ketika kita lagi di perjalanan gitu kan. Di jalanan aman-aman aja. Tapi ketika ada suatu perempatan, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, seperti halnya ada mobil yang berkecepatan tinggi dari sebelah kanan tempat kita ketahui dan menabrak mobil kita. Itu adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki, memang itu udah Allah kehendaki kepada kita. Atau seperti halnya ada seorang ibu gitu kan. Seorang ibu tuh berkehendak atas dirinya untuk menyusui bayinya. Tapi ketika tidur tanpa diketahui seorang ibu, tanpa ada terbesit dalam keinginan untuk menghendaki hal tersebut, seorang ibu tersebut menindiki anaknya yang sedang tertidur. Maka itu bukan kehendaknya gitu kan, karena ibunya sudah tidak berkehendak tidak ingin berkehendak atas hal tersebut. Maka itu masuk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwasanya di dalam seluruh alam semesta ini itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disifati dengan sifat iroda, berkehendak. Adapun sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Allah tuh mempunyai sifat maha mengetahui. Allah tuh maha mengetahui di dalam diri kita, mengetahui diri kita dibanding diri kita sendiri. Allah tuh mengetahui sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini itu masuk dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sangat meluas sekali gitu kan. Maka pada saat itu Nabi Isa atau Musa Muhammad itu mengatakan bahwasanya ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui atas segala sesuatu yang bisa aku ketahui dan tidak bisa aku ketahui. Seperti itu. Sifat Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui segala sesuatu hal, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, maupun sifat yang goib yang tidak bisa kita ketahui. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu hal tersebut. Sifat selanjutnya adalah sifat hayat, yaitu zat yang maha hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang hidupnya itu ada dengan sendirinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan seseorang dan bisa mematikan seseorang. Zat Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Bahwasanya Allah itu bisa berkehendak atas sifatnya, bisa meniadakan sesuatu hal yang ada dan mengadakan sesuatu hal yang tiada. Dan Allah itu maha hidup, bisa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan maha hidup gitu kan. Berbeda dengan kita seperti halnya manusia, kita memang hidup, kita disifati dengan sifat hidup, tapi kita tidak ada kemampuan dalam diri kita untuk menghidupi seseorang. Seperti itu ya, sifat Allah yang haya, maha hidup. Lanjut. Sami'un basir wal mutakalimu lahu sifatun sab'atun tantajimu. Bahwasanya sifat apa? Sifat sama,
basor, dan kalam. Sifat sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu baik yang jelas maupun yang samar, bahkan yang tidak bisa didengar oleh makhluk yang lainnya. Nah, di sini sifat Allah itu Maha mendengar. Maka ketika kita berdoa, kita nggak perlu fokus terhadap apa sesuatu teks, kita bisa aja gitu kan, karena apa, sesungguhnya Allah tuh maha mendengar apa yang ada dalam diri, di dalam diri kita, apa isi hati kita. Allah maha mengetahui apa isi hati kita gitu kan. Allah maha mendengar terhadap sesuatu hal yang mungkin pendengaran kita tuh terbatas gitu sebagai manusia, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu meluas sekali. Maka dari itu Allah Subhanahu mempunyai sifat apa? Sama, maha mendengar atas segala sesuatu, berbeda dengan kita. Pendengaran kita terbatas. Adapun sifat Allah yang basar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha melihat. Maka sifat mustahil apa? Sumun bukmun. Bahwasanya mustahil bagi Allah mempunyai sifat tuli, buta gitu kan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha melihat. Melihat ada segala sesuatu, bahwasanya kita nggak bakal pernah terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maupun kita mau nyumput dalam gedung yang sepi, dalam kardus, ini Allah tuh maha melihat. Allah tuh bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat bahkan. Maka pendengaran kita terbatas, berbeda dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita meyakini bahwasanya sifat Allah tuh maha melihat atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, maupun dari hal yang gaib, besar maupun kecil, di seluruh alam semesta Allah tuh maha melihat, mengetahui. Dan yang ke-13 adalah sifat Allah yang sifat kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berbicara, berfirman. Tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak memiliki batasan, tidak terbatas, tanpa memerlukan alat seperti mulut, lidah, atau suara untuk menghasilkan yang disebut dengan suatu pembicaraan, berbicara, atau disebut dengan kalam. Seperti halnya Al-Quran yang kita baca itu adalah termasuk daripada kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita baca setiap hari. Itu Al-Quran, itu termasuk daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wahyu turun, kalam Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu dalam bentuk yang berbeda, tidak bisa terlihat, tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini disifati Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang maha berbicara, yang mana berfirmannya Allah, berbicaranya Allah itu berbeda dengan kita semua. Itu ya. Lanjut. Oke, sebelumnya lahu sifatun sab'atun tantazimu. Nah, maksudnya Allah sebenarnya punya sifat 7 yang berurutan juga. Apa? Yaitu apa? Faqudratun iradatun samun basar hayatul ilmu kalamu mistamar. Ini sifat-sifat Allah yang sifat qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakaliman, itu termasuk daripada sifat ma'nawiyah. Yang mana yang sudah kita pelajari sifat-sifat Allah yang 20, wajib bagi Allah sifat yang 20, seperti yang Anda tekankan kembali, tegaskan kembali bahwasanya sifat wajib bagi Allah yang 20 tidak terbatas 20, tapi di antara daripada sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui sebagai seorang mukallaf itu ada 20 untuk diketahui di awal. Yang mana sifat 20 ini kalau misalkan kita spesifikkan, kalau misalkan kita ingin mengetahui bahwasanya kebenaran suatu Tuhan, kita tempel aja sifat 20. Kira-kira kalau misalkan ada Tuhan nih, Tuhannya tapi ada dua, maka mustahil. Karena Tuhan itu cuma ada satu gitu. Nah, ada Tuhan nih, tapi Tuhannya mirip kayak manusia gitu kan. Dia punya wajah yang tampan, tangan. Maka mustahil bagi seorang Tuhan itu mempunyai sifat yang mumasalatul hawadisi. Sifat Tuhan yang menyerupai suatu ciptaannya sama seperti kita. Maka mustahil sifat Tuhan tersebut seperti itu gitu kan. Maka sifat yang 20 ini bisa kita menjadi pegangan supaya kita
mengimani, mempunyai keimanan yang kokoh, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang 20, ini termasuk membuat kita tuh yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang wajib kita sembah, satu-satunya Tuhan yang benar, yang wajib kita sembah. Yang mana sifat 20 tadi itu dibagi menjadi 4. 20 dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat nafsiyah, sifat yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Adapun yang pertama sifat nafsiyah itu adalah menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat itu apa? Adalah wujud. Allah itu ada punya sifat wujud, ada, nafsiyah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat apa itu sifat salbiyah? Sifat-sifat yang menolak segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ada apa ya? Sifat yang negatif yang dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Sifat kidam, bako. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala termasuk apa yang tidak mempunyai apa? Awal. Tidak mempunyai awal. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari dirinya sifat yang mustahil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat awal. Tidak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kidam, bako, kekal. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat mati, mukhalafatul hawadisi. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mumasalatul hawadisi, yaitu serupa dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, mandiri. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang membutuhkan terhadap sesuatu hal yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah mempunyai sifat wahdaniyah dalam sifat salbiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu, tunggal. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat apa? Ta'adud, berbilang. Atau ada dua, ada tiga. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil mempunyai sifat tersebut. Maka itu disebut dengan sifat salbiyah, sifat yang menolak segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ma'ani, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaannya, kesempurnaan zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi ada sifat qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, dan kalam. Itu yang disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sesuatu apa? Zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan sifat ma'ani. Adapun sifat ma'nawiyah. Nah, ini ya. Sifat ma'nawiyah adalah suatu penerapan atau konsekuensi daripada sifat ma'ani, dasar daripada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini menunjukkan bagaimana sifat ma'ani tersebut terwujud dalam diri Allah Subhanahu wa taala seperti qadiran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah, kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah qadiran, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka qadiran di sini adalah efek dasar daripada sifat qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Muridan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Allah tuh kalau misalkan pengen sesuatu, pengen bisa menyediakan sesuatu, maka Allah berkehendak. Maka di dalam dunia ini, dalam alam semesta ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah itu berkehendak, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau misalkan Allah pengen kayak gini, maka terciptalah. Maka Allah bakal lakukan gitu kan. Tanpa adanya paksaan, tanpa ada yang nyuruh. Mustahil Allah mempunyai sifat karoha, paksaan. Aliman, daripada sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala aliman, maha mengetahui atas segala sesuatu. Itu ya. Jadi sifat ma'nawiyah adalah konsep penerapannya. Sesuatu yang tersebut terwujud daripada sifat ma'ani. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala adalah qudrah, kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Nah, itu yang disebut dengan sifat ma'nawi dan ma'ani, perbedaannya. Ma'ani dan ma'nawiyah. Mungkin itu saja untuk pembahasan pertemuan ketiga kali ini. Cuma memang ada
pembahasan yang belum Anda bahas, yaitu sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena memang waktu kita singkat untuk membahas itu semua akan panjang, takutnya kemalaman juga. Dan yang perlu teman-teman ketahui lagi, bahwasanya Anda tegaskan kembali, bahwasanya sifat yang 20 ini wajib bagi kita ketahui. Nah, sifat wajib bagi Allah yang 20 ini artinya adalah sifat yang diantaranya wajib kita ketahui bahwasanya sifat Allah tidak terbatas hanya dengan 20 saja. Banyak sekali sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang sifat 20 ini yang wajib terlebih dahulu kita ketahui di awal. Dan bukan berarti kita mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wajib yang 20 ini, tapi kewajiban itu jatuh kepada diri kita. Apa? Wajib bagi kita meyakini dalam diri kita dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat yang 20 ini, yang sudah Anda jelaskan di pembahasan pertemuan ketiga kita kali ini. Mungkin itu saja. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti atau ada sesuatu yang pengen dipertanyakan dari pembahasan yang udah kita bahas, yang udah Anda bahas pada pertemuan ketiga kali ini, bisa ditanyakan. Mungkin itu aja untuk pertemuan ketiga kali ini. Anda tutup. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita udah ngebahas juga. Dan buat teman-teman semua yang mau eh, bertanya atau ada pembahasan-pembahasan yang teman-teman semua belum mengerti gitu kan, apa sih maksudnya ini gitu kan, belum paham, bisa teman-teman tanyakan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung aja dibuka mic-nya atau bisa lewat kolom chat. Kalau misalkan tidak ada, Anda tutup dengan doa ya. Oke, teman-teman semua. Nggak ada yang bertanya ya. Oke, Anda tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاكرين حمدا حمدا يوفي نعمه ويغفر يا ربنا والحمد لله في جودك الكريم. سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وربنا سكارا. اللهم صل الفتوى والنور ورسول صلى القلب والجدول. ربي فانفعنا ببركة من رسول محمد ومنا في طريقة من الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ini ada yang mau bertanya dulu nih. Tapi nggak apa-apa lah. Dari Kak Arsya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita bersikap tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak ditakwilkan? Banyak ditakwilkan. Ini ada sesuatu di dalam sifat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sifat-sifat Allah yang udah Anda sebutkan tadi, itu sebenarnya anak ngebahasnya secara tasamuh saja, secara umum saja. Karena kalau misalkan dibahas secara detail, akan banyak sekali pembahasan, akan panjang sekali pembahasan yang kita bakal bahas, nggak cukup hanya 1 jam saja. Adapun kalau misalkan sesuatu hal yang banyak ditakwilkan, maka sesuatu hal tersebut harus punya dasar dan sandaran dan referensinya atas pentakwilan tersebut gitu ya. Cuma di sini ada kurang tahu maksud yang ditakwilkan itu seperti gimana, tentang masalah sifat Allah yang baik ditakwilkan. Cuma yang udah kita bahas tadi, pembahasan yang 20,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak sekali sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita sebutkan dalam Asmaul Husna. Nah, cuman yang 20 ini bukan berarti terbatas hanya 20 saja. Nah, tapi yang 20 ini bisa yang wajib kita ketahui dengan apa? Yang mempunyai dorongan dengan akal kita. Nah, akan terhadap sesuatu yang disebut dengan Tuhan. Jadi kalau misalkan antum semua dihadapkan dengan eh, sesuatu yang di luar, ada Tuhan nih gitu kan yang aku Tuhan, sesuatu yang 20 ini apakah cocok pada orang yang mengaku Tuhan tersebut gitu. Dan sifat yang 20 ini mendorong hanya bukan hanya dengan dalil nakli saja, tapi dengan dalil akli. Agar apa? Untuk kita mampu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah, Tuhan yang benar, yang diketahui, yang wajib kita yakini dalam diri kita sendiri gitu kan. Maka kita mengetahui juga bahwasanya sifat Allah itu tidak hanya terbatas hanya dua saja, banyak sekali. Cuma dengan sifat Allah yang 20 ini yang dibahas tadi, yang kita wajib kita tahu itu membuat diri kita tuh semakin yakin dalam diri kita, membuat keimanan kita semakin kokoh dan membuat diri kita tidak hanya keimanan kita tidak hanya didasari dengan taklid saja, tapi keimanan kita dibangun atas ijtihad, ikhtiar kita dalam mengetahui dalam mempelajari ilmu akidah. Jadi keimanan kita tidak hanya sekedar warisan, tapi dibangun dengan keyakinan. Dengan begitu ketika iman kita kokoh, maka nggak mungkin kita apa terombang-ambing dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi di zaman-zaman modern sekarang. Banyak sekali subat-subat yang dilontarkan gitu kan. Selama apa ya dalam sifat-sifat Allah ini yang banyak sekali mungkin takwilannya kurang tahu di sini. Coba mungkin dikasih contoh atau mungkin bisa lah ke di grup ke moderat ke admin-admin maksud yang ditakwilkan di sini apa ya nanti kita bahas lah karena kurang memahami juga sifat Allah yang banyak ditakwilkan takwilnya itu seperti mana seperti apa contohnya. Wah, saya izin bicara. Mungkin iya ya silakan silakan. Nah, kan di antara banyak yang ya mungkin karena pemahaman saya yang masih sedikit saat banyak yang kita temukan orang-orang mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala misalkan di perkataan apa eh, yadullah fawqa aydihim kan banyak yang menakwilkan bahwa yang dimaksud dengan tangan itu ini yang dimaksud apakah itu ada dasar tentang takwilan itu yang saya tanyakan bagaimana kita bersikap tentang hal yang Oke. seperti itu. Oh iya ya oke jelas di sini. Alhamdulillah dalam Al-Quran kita tidak boleh memahami Al-Quran hanya sekedar dengan terjemahannya saja. Ya dulu Allah pokoknya bahwasanya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita meyakini dalam terjemahannya saja kalau misalkan dari lafaz saja bahwasanya yang dimaksud dengan yadullah tangan Allah mungkin berarti tangan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tangan. Makanya ini adalah pemahaman yang salah dalam memahami Al-Quran. Dalam kaidah bahasa Arab itu berbicara tentang makna, tidak hanya terjemah. Jadi mempunyai banyak sekali makna yang begitu dalam. Begitupun Al-Quran. Maka dalam Al-Quran tuh banyak sekali tafsiran. Al-Fatihah saja bisa ditafsirkan dengan berjilid-jilid gitu kan. Untuk membicarakan apa? Kandungan-kandungan makna di dalamnya. Bukan kandungan terjemah. Bisa beda nih antara terjemah sama makna. Nah, kalau misalkan Anda menyuruh ke Arsya, bilang, Arsya, tutup mulut kamu, gembok mulut kamu gitu kan. Berarti bukan berarti Anda menyuruh ke Arsya ini beli gembok material, terus digembok mulut ya. Bukan seperti itu. Maksudnya tuh diam gitu kan. Ini berbicara tentang makna gitu kan.
Ana menyuruh ke arsy menutup mulut dengan gembok, bukan berarti ana menyuruh menutupnya dengan gembok secara hakikat, tapi menyuruhnya diam gitu. Begitupun ketika dalam Al-Quran dikatakan dengan yadullah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tangan. Ingat, ini menyalahi sifat-sifat Allah yang 20 tadi, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi. Allah itu laisa kamislihi syai'un dalam Al-Quran. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan ciptaannya. Kita ciptaannya itu punya tangan. Nah, bukan berarti Allah punya tangan. Allah nggak sama kayak kita. Kalau misalkan Allah punya tangan, berarti Allah terbatas. Nah, kita punya tangan, tetap kita punya batasan akan tangan kita. Kita cuma punya tangan dua gitu kan. Tangan kita cuma bisa dilakukan sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Nah, kalau misalkan pegel, capek, kalau misalkan buntung nggak ada, nauzubillah gitu kan. Maka tidak pantas, tidak layak kita nisbatkan tangan tersebut, tangan kita, seperti halnya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tidak layak, tidak boleh kita mentakwilkan arti daripada yadullah itu, tangan Allah itu seperti halnya tangannya seperti yang ada dalam pikiran kita. Tangannya kayak kita nih, punya tangan kayak gitu kan. Enggak. Nah, yadullah di situ kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika saya berkata ketika saya mendatangi suatu pasar gitu kan. Saya berkata kepada masyarakat di pasar, wahai gitu kan, para pedagang, sesungguhnya ini adalah wilayah yang saya pegang, yang saya pegang. Kalau pegang kan berarti identik dengan tangan kan. Bukan berarti saya memegang wilayahnya gitu kan. Mustahil bagi saya memegang wilayah pasar tersebut. Karena pasar itu luas gitu kan. Maka yang saya maksudkan adalah wilayah tersebut ada dalam kekuasaan saya. Maka di sini yang dimaksud dengan yadullah di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Antum bisa bisa diteliti kembali tentang tafsirannya. Kalau misalkan antum mau mempelajari Al-Qur'an berserta dengan isi kandungan dalam Al-Qur'an, itu baca tafsirnya, kaji tafsirnya. Tidak hanya sekadar terbatas dengan terjemahannya saja. Maka nggak boleh gitu. Jangan sampai kita salah paham dalam kandungan makna daripada Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Kalau misalkan, maka nggak boleh juga kita mentasawurkan, menggambarkan dalam diri kita bahwa ketika kita dihadapkan dengan teks yadullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan seperti halnya tangan seperti kita gitu kan. Maka itu ada sesuatu yang pemahaman yang salah, perlu di cross check kembali gitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan yadullah di sini? Cross di mana? Di kitab-kitab tafsir, di kajian-kajian kitab tafsir. Nah, apa sih makna daripada yadullah di situ gitu kan. Maka wajib bagi kita mengetahui makna akan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Dan nggak boleh kita menafsirkan, memaknai Al-Quran hanya dengan sebatas terjemahan saja. Itu sangat berbahaya. Bisa sesat pemahaman kita. Bisa salah pemahaman kita. Mungkin begitu aja. Maka ketika kita dalam hal ini menyikapi bahwasanya oke, dasarnya itu ada, ilmu itu ada. Ketika kita mau mentakwil suatu ayat, mentakwil suatu ilmu itu ada dasarnya, itu kok kita harus pahami dulu ilmunya. Yang pertama, kita tuh pahami dulu bahasa Arabnya, pelajari dulu bahasa Arabnya. Bahasa Arab tuh ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balagoh. Dalam balagoh ada ilmu bayan, ma'ani, badia, mempelajari akan kandungan-kandungan maksud, makna-makna di dalamnya. Nah, itu dasar-dasar harus kokoh dulu. Sampai kita benar-benar bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik dan benar, dan memahami kandungan-kandungan dalam bahasa Arab, maka kita nggak bakal
semena-mena dalam mentafsirkan atau mentakwil suatu ilmu, suatu teks yang dilontarkan oleh para ulama gitu kan. Apalagi dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu tidak bisa diartikan hanya dengan terjemah saja. Al-Qur'an itu punya dasar. Al-Qur'an itu menggunakan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mempunyai kandungan makna yang begitu dalam. Dasarnya apa? Supaya kita bisa mengetahui kandungan-kandungan makna tersebut. Belajar dulu bahasa Arabnya. Nah, ilmu bahasa Arabnya. Kalau misalkan kita belum mampu gitu kan, nah, maka udah jangan takwil gitu kan, jangan sembarang takwil gitu kan. Nggak boleh kita memahami kandungan dalam ayat Al-Quran hanya sebatas terjemah saja. Nah, kita bisa merujuk kepada kiai-kiai ustadz-ustadz yang ahli tafsir. Maka dalam Al-Quran tersebut, patokan kita tuh bukan hanya terjemah saja, tapi tafsir dalam suatu kandungan ayat tersebut. Nah, maka banyak sekali tafsir-tafsir seperti tafsir Baydawi, tafsir Al-Wadi, bahkan tafsirnya daripada Profesor eh, Ustadz Syihab gitu kan. Di Indonesia Pak Syihab, nah, Pak Profesor Syihab. Seperti itu. Harus kuat dulu dasarnya. Maka dari itu teman-teman semua, hati-hati ya dalam memahami eh, bahasa dalam Al-Quran. Jangan sampai kita memahami hanya dengan sebatas terjemahan saja, tapi memahami dengan kandungan mana-mana yang ada di dalamnya. Ingat, kandungan dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Itu berbicara tentang makna, banyak kandungan-kandungan di dalamnya, maka jangan salah paham, jangan salah dalam memahami Al-Quran. Harus didampingi dengan guru-guru yang udah ahli fakarnya dalam memahami kandungan-kandungan ayat dalam Al-Quran tersebut gitu kan. Mungkin itu aja. Nah, oke, kita nanti bakal lanjut lagi ke pertemuan keempat di minggu depannya. Semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu aja, cukup sekian dari Anda.